Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait hubungan antara dalil dan natijah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hubungan antara dalil dan natijah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Nazim, yaitu ada 4 pendapat ulama. Yang pertama disampaikan atau merupakan pendapat dari Imam Al-Haramain, bahwasanya hubungan antara dalil dan natijah itu adalah luzum akli. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya hubungan antara dalil dan natijah itu adalah adi, bersifat adi, kebiasaan. Nah, sekarang kita akan membahas pendapat yang ketiga dan pendapat yang keempat. Karena 2 pendapat, yaitu pendapat pertama dan kedua, sudah dijelaskan sebelumnya. Wasalisuh, dan adapun yang ketiga, pendapat yang ketiga, tawalludun, ialah disebut dengan tawallud. Tawallud ini artinya terlahir. Artinya, ketika seseorang itu mengetahui dalil atau muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, maka dari pengetahuan ini secara otomatis akan terlahir pengetahuan terhadap natijah. Nah, ini yang disebut dengan tawallud. Pengetahuan terkait natijah itu yaitu terlahir secara otomatis dari pengetahuan terhadap muqaddimah, terhadap premis. Artinya gini, menurut ini pendapat yang ketiga ini disampaikan oleh ulama Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, pengetahuan seseorang itu diperoleh melalui usahanya sendiri. Melalui usahanya sendiri. Pengetahuan yang kita tangkap di dalam pikiran kita itu diusahakan, merupakan hasil dari usaha kita sendiri. Ini menurut ulama Mu'tazilah ya. Menurut ulama Mu'tazilah. Termasuk pengetahuan kita terhadap dalil, terhadap muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, itu merupakan usaha yang dilahirkan atau merupakan pengetahuan yang diusahakan kita sendiri, hasil usaha kita sendiri. Nah, dari pengetahuan yang diusahakan dari usaha kita sendiri itu, yang diperoleh dari usaha kita sendiri itu, nanti akan terlahir pengetahuan yang lain, yaitu yang disebut dengan natijah, yang disebut dengan kesimpulan. Jadi setelah seseorang atau kita ya, setelah kita mengetahui muqaddimat, yaitu premis, premis minor dan premis mayor, maka dari pengetahuan ini terlahir pengetahuan terhadap natijah. Nah, ini yang disebut dengan tawallud.
Sama seperti kita ya, seperti kita menampar pipi seorang. Kita menampar pipi seorang. Nah, dari tamparan kita terhadap pipi seseorang ini, pipinya menjadi merah. Pipinya menjadi merah. Nah, merahnya pipi ini, terlahir dari tamparan kita. Nah, sama. Dengan pengetahuan kita terhadap muqaddimah, terhadap premis, terlahir darinya pengetahuan terhadap natijah. Ini yang disebut dengan tawallud. Wahuwa dan adapun tawallud, annal ilmah ialah bahwasanya pengetahuan bin natijati dengan kesimpulan, ya tawalladuh ialah terlahir apa al ilmu bin natijah minal ilmi dari pengetahuan bil muqaddimataini dengan dua premis, yaitu premis surah dan premis kubro, atau premis minor dan premis mayor, muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Duna ayyakuna lillahi azza wa jalla ta'sirun, tanpa ada lillahi ialah bagi Allah azza wa jalla ta'sirun apa keterlibatan. Artinya pengetahuan kita terhadap natijah setelah kita mengetahui muqaddimat itu terlahir dari pengetahuan kita terhadap muqaddimat itu, tanpa ada keterlibatan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak terlibat sama sekali terkait pengetahuan kita terhadap natijah. Asalkan kita mengetahui muqaddimat, maka secara otomatis terlahir dari pengetahuan terhadap muqaddimat ini pengetahuan terhadap natijah, tanpa ada intervensi keterlibatan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak menciptakan pengetahuan terhadap natijah itu, ya. Allah tidak terlibat sama sekali. Wa huwa dan adapun al ilmu bin natijah, annal qudratal hadisata ialah bahwa sesungguhnya kekuasaan yang baru, at-tarot ialah mempengaruhi apa al qudratal hadisah, binafsiha dengan sendirinya, dengan diri sendirinya al qudratul hadisah, fil ilmi di dalam pengetahuan, bin natijati dengan kesimpulan, biwasitoti ta'thiriha dengan perantara mempengaruhinya al qudratul hadisah fil ilmi di dalam pengetahuan, bil muqaddimataini dengan dua premis. Asalkan kita mengetahui muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, nah dengan pengetahuan itu secara otomatis terlahir pengetahuan terhadap natijah tanpa ada keterlibatan sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pendapat ulama Mu'tazilah. Faizan, maka dengan demikian al-qudratul hadisatu adapun kekuasaan, al-hadisatu yang baru, iya adapun al-qudratul hadisah, al-khaliqatu ialah yang menciptakan, lil ilmi terhadap pengetahuan. Jadi bukan Allah yang menciptakan pengetahuan kita terhadap natijah, bukan, tapi al-qudratul hadisah, yaitu kekuatan yang baru. Ini disebut dengan al-qudratul hadisah atau usaha, ya, usaha diri kita sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hada adapun ini indal mu'tazilati ialah menurut Mu'tazilah. Wa hada dan adapun ini mabniun ialah didasarkan ala mazhabihim atas pendapat Mu'tazilah al-fasidi yang rusak, annal adda bahwa sesungguhnya hamba yakhluqu ialah menciptakan siapa al-abdu af'ala nafsihi terhadap perbuatan-perbuatan dirinya al-abdu al-ikhtiyariyata yang bersifat pilihan. Karena menurut Mu'tazilah seseorang itu ya menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada keterlibatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dan adapun madhhabihim batilun ialah batil. Pendapat mereka ini batil. Wa nahnu dan adapun kita naqulu ialah berkata kita. Allahul ladzi
Adapun Allah alladzi ialah yang khalaqa yang menciptakan siapa Allah an-nazar terhadap pengetahuan, terhadap nalar. Kita mengetahui sesuatu karena Allah menciptakan pengetahuan itu untuk kita. Ya, ini yang disebut dengan Allahul ladzi khalaqan nazar. Nazar ini bisa kita artikan ilmu atau kita bisa artikan dengan dalil. Wa huwa dan adapun nazar yu'athiru ialah berimplikasi atau mempengaruhi apa nazar bitaksirillahi dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang sudah kita ketahui yang diciptakan oleh Allah itu bisa memberikan dampak, memberikan implikasi terhadap pengetahuan yang lain, namun juga bitaksirillah, juga dengan keterlibatan intervensi penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah ya. Kama naqulu sebagaimana berkata kita bi annal ma'ah bahwa sesungguhnya air awil khubza atau roti yushbi'u ialah membuat kenyang apa al ma'wil khubz lidzatihi karena zat ma awil khubzi itu sendiri. Lakin akan tetapi bi qudratillahi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lija'lihi karena menjadikannya Allah fihi di dalam ma'wil khubz khasiatan terhadap keistimewaan kekhususan tertentu. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman pendapat Mu'tazilah mengatakan bahwasanya seseorang itu bisa menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hamba itu, seseorang itu menciptakan pengetahuannya sendiri. Jadi pengetahuan yang kita ketahui, yang seseorang itu ketahui, itu merupakan usaha dari dirinya sendiri. Bukan karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Mu'tazilah. Sementara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam diri kita, ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuan itu tidak memberikan dampak apapun kecuali juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak itu juga diciptakan oleh Allah. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Warabi'u ini pendapat yang ketiga adalah tawallud. Warabi'u dan adapun yang keempat annal irtibata ialah bahwa sesungguhnya hubungan antara dalil dan natijah atau antara muqaddimat dan natijah wajibun ialah wajib ditaklili dengan taklil. Taklil ini adalah hubungan antara ilat dan maklul. Jadi menurut pendapat yang keempat ini, ketika seseorang itu mengetahui muqaddimat atau dalil, maka dia wajib mengetahui natijahnya. Kenapa wajib? Ya karena posisi dari muqaddimat itu adalah ilat. Sementara natijah itu adalah ma'lul. Ketika ada ilat, maka harus ada ma'lul. Ketika ada sebab, harus ada akibat. Ketika sebabnya sudah kita ketahui, maka secara otomatis wajib, bukan secara otomatis ya, tapi wajib kita mengetahui maklulnya, akibatnya. Fa'idha wujidah, maka apabila ditemukan atau ada al-ilmu apa pengetahuan bil muqaddimata ini dengan dua premis, hina idin ay hina id wujidal ilmu bil muqaddimata ini, saat itu lazimah luzum menyertai minhu dari al-ilmu bil muqaddimata ini wujudun natijati apa adanya kesimpulan. Lianna ahadahuma karena sesungguhnya apa salah satu keduanya muqaddimah wan natijah, muqaddimataini wan natijah illatun ialah illat wal akhara maklulun dan yang lain maklulun ialah maklul akibat. Jadi hubungan antara muqaddimat dan natijah itu adalah hubungan illat dan maklul.
ketika ilatnya diketahui maka maklulnya juga wajib diketahui. Wahada lil falasifati, dan adapun ini pendapat yang keempat ini lil falasifati ialah milik falasifah, para filsuf. Wahwa, dan adapun Arabi, pendapat yang keempat ini batilun ialah batil likiyamil burhani, karena adanya argumentasi alantifai taksiril illati, atas tiadanya taksir berimplikasinya illat. Jadi illat itu tidak bisa memberikan implikasi apa-apa juga terhadap maklulnya. Ini menurut ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman menurut falasifah, para filsuf, ya illat itu bisa mempengaruhi terhadap maklul. Karena maklul itu ada dengan adanya illah. Wa indana, dan ialah menurut kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, annahu ta'ala ialah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, huwa adapun Allah, al-fa'ilul mukhtaru ialah zat yang maha berbuat, al-mukhtaru zat yang maha memilih. Jadi Allah itu al-fa'ilul mukhtar. Yang berbuat itu Allah, yang juga yang berkehendak, yang memilih itu adalah Allah. Wal illatu, dan adapun ilat tu'assiru ialah mempengaruhi apa ilat atau memberikan implikasi apa ilat, lakinnahu akan tetapi taksir, lakinnahu akan tetapi taksirul illah bitaksirillahi ialah dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala azza wajal, ka'an ja'ala seperti menciptakan siapa Allah, menjadikan siapa Allah, filma di dalam air, masalan seumpamanya kudratan, kekuatan, kekuasaan, kekuatan, ala riyi, atas riyi, pengairan. Riyi ini pengairan atau irigasi. Au fil khubsi, atau di dalam roti, ala syabai, atas kenyang. Wa nahwi dzalika, dan seumpamanya hal tersebut. Jadi menurut falasifah, ketika seseorang itu mengetahui muqaddimata ini atau mengetahui dalil, maka wajib mengetahui natijahnya. Kenapa? Karena hubungan antara dalil dan natijah itu adalah hubungan illah dan maklul. Ketika illahnya itu ada, maka maklulnya harus ada. Ketika illahnya diketahui, maka maklulnya wajib diketahui. Ketika sebabnya diketahui, maka akibatnya juga wajib diketahui. Sekarang dari keempat pendapat ini, mana pendapat yang kuat? Menurut Nazim, yaitu Syekh Al-Akhdari, pendapat pertama adalah pendapat yang kuat, yaitu pendapatnya Imamul Haramain. Wal qaulul muayyadul qawiyyu, dan adapun pendapat yang kuat, al-qawiyyu yang kuat, min hadhil aqwalil arba'ati, dari empat pendapat ini, indan nazimi, menurut Nazim Syekh Al-Akhdari, huwa adapun qaulul muayyad al-qawi, al-qaulul awwalu ialah pendapat yang pertama, wa huwa, dan adapun al-qaulul awal mazhabul Imam Al-Haramain, adalah pendapat Imam Al-Haramain, yakni bermaksud siapa syarih, annal ilmah, bahwa sesungguhnya, atau yakni bermaksud siapa mazhabul Imamul Haramain ini, annal ilmah, bahwa sesungguhnya pengetahuan, bil muqaddimataini, dengan dua premis, lazima, maka menyertai, tak terpisah. Luzum ini artinya adamul infikat, tak terpisah, atau kita artikan melekat, bisa saja melekat. Lazima, maka melekat, minhu, dari al ilmu bil muqaddimata ini, aklan, secara akal, al ilmu, apa, mengetahui, bin natijati, dengan kesimpulan. Jadi menurut Nazim Syekh Al-Akhdari, dari keempat pendapat ini, maka pendapat Imam Al-Haramain itu adalah pendapat yang paling kuat. Demikian penjelasan terkait hubungan antara dalil dan natijah.
Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.